Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 Analisis Pembiayaan akan membuat video pembelajaran tentang pembiayaan jual beli. Nah teman-teman, sebelumnya aku akan mengenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Rofiuddin Kurniawan, yang kedua ada Husnul Fatimah, yang ketiga ada Muhammad Yusfil Anam, yang keempat ada Asyaratul Isnani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitratul Chandra Kartika. Nah teman-teman, untuk materi pertama pada pembiayaan jual beli yaitu tentang pengertian jual beli. Nah, untuk pengertian jual beli akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yusfil Anam. Ya. Jual beli, pengertian dari jual beli. Jual beli adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli atas barang dan jasa sebagai objek dari transaksi jual beli. Nah, ada landasan hukumnya, ada Al-Quran, juga ada Al-Hadis. Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 257, juga Al-Hadis dari Su'aib Ar-Rum radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang mendatangkan keberkatan. Yang pertama ada jual beli secara tangguh, yang kedua ada muqaradah atau nama lain dari mudharabah, dan yang ketiga itu mencampur tepung dan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, setelah dari pengertian dan landasan hukum, ada juga nih syarat-syarat atau rukun dari jual beli. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, dan ada harganya. Terus yang syarat ada 2, ada pihak yang berakad, dan juga ada barang dan jasa, dan serta harganya, seperti itu. Nah, kalian udah tahu kan arti dari pengertian jual beli. Nah, selanjutnya yaitu tentang penjelasan akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli. Yang pertama ada akad murabahah, yang kedua ada akad istisna, dan yang terakhir ada akad salam. Nah, untuk akad yang pertama yaitu murabahah akan disampaikan oleh rekan saya Asyaratul Isnani. Nah, untuk akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan keuntungan sesuai dengan yang berlaku. Nah, jadi dalam pembiayaan murabahah adalah perjanjian antara nasabah dengan bank dalam transaksi jual beli, di mana bank membeli produk sesuai dengan permintaan nasabah, kemudian bank memberikan harga yang lebih tinggi sesuai dengan profit sebagai profit bank. Nah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah yang pertama pihak yang berakad, yang kedua penjual atau bank, yang ketiga pembeli atau nasabah, yang keempat objek, yang kelima harga, yang keenam akad, dan yang ketujuh ijab qabul. Yang kedua adalah pembiayaan istisna. Istisna merupakan akad penjualan antara pembeli dan juga produsen yang bertindak sebagai penjual. Lantas, apakah teman-teman sudah mengetahui terkait dengan pembiayaan istisna ini? Istisna merupakan akad kontrak jual beli antara kedua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, yang mana barang tersebut diproduksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati terlebih dahulu, kemudian menjualnya dengan harga dan cara yang telah diketahui sebelumnya. Nah, untuk rukunnya sendiri, istisna ini ada 4. Yang pertama adalah pembeli, penjual, objek pajak, dan juga ijab qabul. Yang ketiga adalah pembiayaan salam. Salam secara etimologi berarti pendahuluan. Nah, secara muamalah, salam adalah akad jual beli yang mana barang tersebut, sifat dari barang tersebut sudah diketahui sebelumnya. Lalu pembayarannya itu dilakukan pada awal saat akad, namun penyerahan barangnya akan diserahkan pada saat nanti sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah disepakati antar sesama. Jadi secara sederhananya itu seperti ini teman-teman. Akad salam, pembiayaan salam adalah suatu akad jual beli di mana seseorang pembeli itu meminta suatu barang tertentu dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun pembayarannya itu dilakukan tunai, lunas di awal, lalu penyerahannya itu nanti di akhir sesuai dengan kesepakatan antar sesamanya.
Nah, dalam pembiayaan salam ini terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipatuhi. Yang pertama harus ada penjual, yang kedua harus ada pembeli, yang kedua harus ada barang yang diperjualbelikan, yang ketiga ada harga, dan yang keempat ada ijab qabul. Jadi teman-teman, kalau mengetahui tentang pengertian dari istisna, salam dan istisna kayak sama ya, padahal dari keduanya itu memiliki perbedaan. Yang pertama, jika akad istisna itu pembayarannya dapat dilakukan di awal, dapat di akhir, atau dapat dicicil. Sedangkan untuk pembiayaan salam itu full harus di depan, dan barang yang diserahkan itu harus di akhir sesuai dengan kesepakatan bersama. Gitu. Nah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan contoh simulasi permohonan pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah. Nah teman-teman, tolong diperhatikan ya. Dadah. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan cara menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Selanjutnya, tim dari lembaga akan menyambut kedatangan calon anggota pembiayaan serta bertanya beberapa kebutuhan yang dibutuhkan. Di sini ada apa aja ya Mbak? Oh ya, untuk akad pembiayaan itu ada 3, yaitu ada istisna, salam, dan juga murabahah. Mungkin Ibu bisa lihat dulu ini brosurnya terkait dengan pembiayaan yang bisa dipilih. Lembaga dapat melakukan penawaran produk dari lembaga tersebut dan menjelaskan beberapa keuntungan yang didapat dari nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Apabila anggota berminat, maka anggota akan segera mengisi surat pengajuan pembiayaan atas kebutuhan yang diajukan dan melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh lembaga. Setelah dilakukan cross-check dari tim awal, selanjutnya akan dibawa kembali kepada tim marketing untuk dilakukan musyawarah internal. Setelah itu, apabila dirasa calon anggota ini mampu dan mencukupi persyaratan, maka lembaga akan melakukan pembelian kepada penjual. Dalam pelaksanaannya, lembaga akan menghadirkan penjual dan menjelaskan maksud dan tujuan dari lembaga atas pemanggilan penjual. Nah, jadi gini Pak Yusfil, ada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Nah, kami dari pihak bank akan membeli barang tersebut kepada Pak Yusfil, kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Oh jadi gitu Mbak. Bank membeli unit ke saya, lalu dijual lagi kepada nasabah sesuai kesepakatan yang terbaru, seperti itu ya Mbak ya? Iya Pak, jadi nanti nasabah akan melakukan angsuran setiap bulannya. Ya, terima kasih Mbak ya. Iya. Nah, ini untuk uangnya, silakan Bapak terima. Saya terima. Apabila penjual dan lembaga sepakat, maka lembaga dan penjual akan melakukan akad jual beli, di mana barang akan menjadi sah milik lembaga. Selanjutnya, lembaga akan menghadirkan kembali calon anggota pembiayaan untuk melakukan penandatanganan dokumen dan pemberian hak atas pembeliannya. Untuk penerimaan barangnya. Di sini ya Mbak? Iya. Ini untuk barangnya. Terima kasih ya Mbak. Tim akan membantu memberikan hingga terjadinya akad jual beli sehingga tim akan mengetahui apakah nasabah atau anggota pembiayaan merasa puas atas layanan yang diberikan. Terima kasih ya Mbak. Oke. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dari permohonan pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah. Nah, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.